Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira, amma ba'd. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amali shalih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Jamaah salat subuh Masjid Al-Azim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembacaan hadis kita yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada bab ke-16, yaitu perintah untuk selalu menjaga sunnah dan adab-adabnya. Dan kali ini kita memasuki hadis yang ke-12, yaitu hadis terakhir di bab ini. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abis bin Rabi'ah. Ia berkata, "Ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar, ya'ni al-aswada, wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadurrun walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Muttafaqun alaih. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium hajar aswad. Maka Umar pun berkata, "Aku mengetahui bahwa engkau hanya batu dan engkau tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula dapat mendatangkan bahaya. Andai kata aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu." Muttafaqun alaih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya sahabat adalah orang-orang yang paling terdepan dalam mengikuti sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya generasi yang terbaik adalah generasi para sahabat, karena mereka ketika Rasulullah SAW melakukan sebuah perkara, walaupun para sahabat ini tidak mengetahui apa hikmah dibalik dikerjakannya hal tersebut, maka para sahabat tidak mempertanyakannya, mereka langsung melakukannya. Dan Rasulullah SAW juga mewasiatkan kepada kita agar senantiasa mengikuti sunnahnya para sahabat. Sebagaimana Rasulullah SAW wasiatkan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz." Maka Rasulullah SAW mewasiatkan ketika Rasulullah SAW bersabda bahwasannya di akhir zaman nanti akan banyak terjadi fitnah. Maka orang-orang yang selamat adalah mereka orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan pegang sunnah tersebut, sampai gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, karena itu adalah cara untuk kita selamat dari zaman fitnah ini. Kemudian yang berikutnya, dulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium hajar aswad, maka para kafir dan orang-orang jahil mereka melihat Umar dan mereka pun berkata, "Oh, ternyata agama Islam juga memerintahkan umatnya untuk mengikuti atau untuk menyembah batu." Maka Umar pun berkata, ketika mendengar orang-orang berkata tersebut, Umar berkata kepada Hajar Aswad, "Wahai Hajar Aswad, wahai batu, ya, sesungguhnya engkau hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan apapun manfaat maupun mudarat. Kalaulah bukan karena Rasul SAW menciummu, maka aku pasti tidak akan pernah menciummu." Maka tujuan Umar
mencium Hajar Aswad hanyalah atas dasar mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada keyakinan apapun di dalamnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka senantiasa kita kerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang sudah kita ketahui. Bahwasanya Rasul SAW sudah mewasiatkan bahwasanya akan datang zaman fitnah, dan di antara kalian pasti akan terjerumus di dalamnya selain orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahku, yang senantiasa mengikuti sunnahku, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa selamat dari zaman yang penuh fitnah ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.